Baik, pada hari ini saya akan berbagi terkait pengelolaan kinerja guru, khusus di bagian rencana hasil kerja, yaitu bagian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang akan dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Nah, pada RHK ini, jika Bapak Ibu memilih bagian ini, maka catatannya adalah satu perangkat ajar yang terbit di PMM ini setara dengan 24 poin. Pada kali ini, saya memilih bagian ini karena nanti saya akan mencoba membuat perangkat ajar yang diterbitkan di PMM. Nah, terkait bukti dukung yang digunakan atau yang diperlukan pada RHK ini yaitu perangkat ajar yang terbit di PMM. Nah, seperti apakah perangkat ajar yang terbit di PMM tersebut? Sekarang saya jelaskan dan berbagi bagaimana caranya. Perangkat ajar yang terbit di PMM, kita bisa mulai dari login ke Merdeka Mengajar. Kemudian kita lanjutkan atau cari di bagian perangkat ajar. Kita klik di bagian perangkat ajar. Kemudian di sebelah bawah, ya, di bagian bawah ini bisa diklik lihat caranya. Bagaimana cara untuk menerbitkan perangkat ajar, yaitu berupa modul ajar, bahan ajar, dan modul project. Nah, di sini sesuai petunjuk bahwa mari kita buat dan tampilkan perangkat ajar Anda. Anda mendukung lebih banyak murid mendapatkan pembelajaran bermakna. Perangkat ajar Anda bisa dilihat oleh 14 juta pendidik se-Indonesia. Perangkat ajar yang Anda upload nanti bisa mendapat label lulus kurasi Kemdikbudristek. Alur pembuatan perangkat ajar. Nah, di sini adalah bagaimana agar Bapak Ibu bisa mengupload atau menerbitkan perangkat ajar yang telah dibuat pada platform Merdeka Mengajar. Syarat yang pertama adalah mempelajari topik kurikulum Merdeka di pelatihan mandiri. Jadi syarat yang pertama adalah kita harus menyelesaikan topik pelatihan mandiri khusus pada topik kurikulum Merdeka. Setelah selesai sampai mendapat sertifikat di pelatihan mandiri, maka yang kedua adalah pelatihan mandiri terkait pembuatan perangkat ajar di pelatihan mandiri. Minimal satu topik. Artinya, kita harus menyelesaikan 2 topik dalam pelatihan mandiri di PMM. Yang pertama adalah topik kurikulum Merdeka dan yang kedua adalah topik perangkat ajar. Ya, nanti bisa diamati pada pelatihan mandiri di PMM. Setelah selesai, maka akan tercentang hijau. Nah, disinilah kita sudah bisa mulai mengupload atau menerbitkan perangkat ajar yang sudah kita siapkan. Jika kita hanya menerbitkan perangkat ajar, kita bisa menyelesaikan topik pada bahan ajar ataupun modul ajar yang ada di pelatihan mandiri Merdeka Mengajar. Jika kita ingin mengunggah atau menerbitkan modul project, jadi kita harus mengikuti pelatihan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di PMM. Jadi kebetulan di sini sudah selesai pada topik kurikulum Merdeka dan topik cara membuat modul ajar atau perangkat ajar, maka kita sudah bisa mengupload perangkat ajar yaitu berupa bahan ajar maupun modul ajar. Bagaimana caranya? Kita klik dilihat caranya. Di sini sudah ada
link atau diarahkan link bagaimana kita memulai untuk mengupload atau menerbitkan perangkat ajar. Di sini kita diarahkan untuk membuka situs ruang kolaborasi melalui tautan di bawah. Ini bisa digunakan melalui laptop ataupun komputer. Yang kedua, setelah mengklik link ini, kita akan masuk dengan email kita masing-masing. Nah, inilah email saya pribadi untuk di PMM. Kemudian akan muncul masuk ruang kolaborasi. Jadi tinggal klik masuk dengan Google. Setelah berhasil, baru kita memulai untuk berkolaborasi dengan mengklik perangkat ajar. Kemudian kita pilih apakah mengupload modul ajar atau bahan ajar. Dan dilengkapi semua sehingga bisa diterbitkan. Kita langsung dicoba. Kita klik bagian link ini. Kemudian masuk dengan Google. Pilih akun belajar ID. Kemudian continue. Baru kita mulai berkolaborasi yaitu dengan klik perangkat ajar. Nanti akan kita ditampilkan dengan beranda bagian ruang kolaborasi Merdeka Mengajar. Jika kita mengupload modul ajar atau akan menerbitkan modul ajar, kita klik di bagian modul ajar. Jika bahan ajar, maka diklik di bagian bahan ajar. Atau nanti kita upload bahwa modul project atau project belajar Pancasila yang sudah kita siapkan bisa diklik di bagian modul project. Tentunya harus selesai juga untuk pelatihan mandiri di bagian modul project. Kita contohkan di bagian modul ajar. Kita klik modul ajar. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki satu modul ajar atau perangkat ajar yang kebetulan di sini adalah masih RPP, belum berbentuk modul ajar. Saya sudah terbitkan dan sudah ada tanda terbit. Nah, bagaimana caranya agar terbit? Caranya adalah di bagian buat modul ajar, kita klik. Kemudian kita masuk di bagian atas terlebih dahulu. Kita pilih SD. Kemudian untuk fasenya apakah fase A, fase B atau C? Misalnya di fase C. Nah, fase C ini ada kelas 5 dan 6. Apakah di kelas 5 atau di kelas 6 saja atau keduanya? Bisa dicentang. Kemudian tulis atau pilih mata pelajaran yang ingin diunggah. Kemudian judulnya, misalnya modul ajar. Modul ajar kelas berapa dan materi apa? Kita tuliskan. Kemudian deskripsikan terkait modul ajar yang akan diunggah. Kemudian bagian organisasi atau komunitas penulis, jika individual atau pribadi, pilih kontributor individual. Kemudian nama penulis adalah nama yang memiliki atau nama kita sendiri. Atau mungkin ada tambahan penulis lainnya. Misalnya ada di bagian modul project biasanya ada 2 orang misalnya, 3 atau 5 orang. Bisa diklik di bagian tambah penulis. Setelah itu seret atau pilih gambar atau sampul ya. Ini adalah untuk sampul yang akan kita gunakan sebagai sampul depan di bagian modul ajar yang akan diterbitkan. Setelah selesai pengisian dengan lengkap, maka akan tulisan periksa dan terbitkan ini akan berwarna biru dan tinggal diklik. Demikian dari saya untuk kali ini bagian HRHK, yaitu pengelolaan kinerja guru bagian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.